Belakangan ini aku sering memikirkan satu hal yang dulu terasa sederhana, bahkan seolah sudah menjadi jalur hidup yang otomatis, yaitu soal punya anak. Dulu, waktu masih kecil atau remaja, rasanya punya anak itu seperti fase yang pasti dilewati. Seperti sekolah, lalu kerja, lalu menikah, lalu punya anak. Urutannya rapi dan nyaris tidak pernah dipertanyakan. Tapi semakin aku bertambah usia, semakin banyak hal yang kulihat, kualami dan kupahami. Justru pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang benar-benar menenangkan. Aku hidup di zaman sekarang, tinggal di Indonesia, dan semakin kesini aku merasa bahwa punya anak bukan lagi sekedar soal kesiapan mental atau keinginan pribadi, tapi soal realitas yang sangat keras. Biaya hidup terus naik, pendidikan semakin mahal, kebutuhan semakin banyak, sementara penghasilan tidak pernah benar-benar mengejar semua itu. Bahkan untuk diriku sendiri, sampai hari ini aku belum pernah benar-benar bekerja dengan penghasilan yang mendekati UMR secara konsisten. Aku hidup dari bertahan, dari mengatur, dari menambal, dari mencari celah supaya tetap bisa jalan. Di titik itu, pertanyaan yang terus muncul di kepalaku bukan, apakah aku ingin punya anak? Tapi, apakah ini realistis? Karena punya anak bukan cuma tentang memberi kehidupan, tapi tentang memastikan kehidupan itu layak. Tentang makan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Dan semua itu hari ini tidak murah, tidak sederhana, dan tidak bisa lagi diserahkan pada harapan bahwa nanti juga jalan sendiri. Aku melihat sendiri bagaimana pendidikan yang katanya hak dasar, dalam praktiknya menjadi beban yang semakin berat. Sekolah bagus mahal, sekolah murah belum tentu aman atau sehat, dan bahkan setelah sekolah pun tidak ada jaminan masa depan. Semua itu membuatku berpikir berkali-kali, bukan karena aku membenci anak, tapi justru karena aku terlalu sadar akan beratnya tanggung jawab itu. Di luar soal uang, ada hal lain yang lebih sulit lagi untuk kujelaskan, yaitu soal dunia tempat anak itu akan tumbuh. Teknologi berkembang begitu cepat, jauh lebih cepat daripada kesiapan kita sebagai manusia. Media sosial ada di mana-mana, membentuk cara berpikir, cara melihat diri sendiri, cara memandang orang lain. Aku sering melihat orang-orang yang aku kenal berubah bukan karena waktu, tapi karena paparan yang terus-menerus dari layar kecil di genggaman mereka. Cara bicara berubah, cara marah berubah, cara menilai orang berubah. Kadang lebih cepat tersulut, lebih ingin dilihat, lebih ingin diakui, dan lebih mudah kehilangan empati. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana caranya nanti melindungi anak dari semua itu? Bukan dengan melarang sepenuhnya, karena itu hampir mustahil, tapi dengan membimbing. Masalahnya, membimbing butuh energi, butuh pengetahuan, butuh kestabilan emosi. Dan aku jujur pada diriku sendiri, aku belum sampai di titik itu. Aku sendiri masih sering kewalahan dengan pikiranku, dengan emosiku, dengan hidupku sendiri. Bagaimana aku bisa yakin akan menjadi penopang yang stabil bagi manusia lain yang jauh lebih rapuh? Ketakutan ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh dari pengalaman masa lalu, dari cara aku dibesarkan, dari hal-hal yang kulihat di rumah waktu kecil. Dulu aku sering berkata dalam hati, aku tidak ingin menjadi orang tua seperti orang tuaku dulu. Aku ingin berbeda. Aku ingin lebih sabar, lebih mendengar, lebih hadir. Tapi semakin waktu berjalan, ada momen-momen kecil yang menyadarkanku dengan cara yang tidak nyaman. Saat aku marah, nada suaraku terdengar familiar. Saat emosiku naik, reaksiku terasa seperti deja vu. Ada bagian dari diriku yang ternyata membawa pola lama, meskipun aku tidak pernah berniat menyimpannya. Di situ aku sadar, menjadi orang tua bukan cuma soal niat baik. Ada luka-luka lama yang belum sembuh, ada pola yang belum selesai, ada emosi yang belum benar-benar dipahami. Ketakutan terbesarku bukan sekedar gagal menjadi ayah yang baik, tapi tanpa sadar, mengulang hal-hal yang dulu menyakitiku. Dan ketakutan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan membaca 1 atau 2 buku parenting, atau mendengar nasihat singkat dari orang lain. Aku juga melihat kenyataan lain yang semakin memperkuat kegelisahanku, yaitu tidak ada jaminan bahwa anak yang dibesarkan dengan baik akan tumbuh menjadi pribadi yang baik pula. Aku melihat orang-orang yang secara ekonomi tidak kekurangan, hidupnya terlihat rapi, pendidikannya bagus, lingkungannya aman,
tapi anaknya tumbuh menjadi pribadi yang justru merugikan orang lain dan lingkungannya. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk jujur pada kenyataan bahwa manusia bukan hasil rumus sederhana. Tidak ada formula pasti, tidak ada garansi. Di sisi lain, dunia parenting hari ini juga penuh dengan kebingungan. Informasi begitu banyak, metode begitu beragam, masing-masing datang dengan klaim paling benar. Ada yang bilang harus tegas, ada yang bilang harus lembut, ada yang bilang harus disiplin sejak dini, ada yang bilang jangan terlalu menekan. Semua terdengar masuk akal, tapi ketika aku melihat diriku sendiri, latar belakangku, caraku dibesarkan, keterbatasanku dalam mengakses dan menyaring informasi, semua itu justru membuatku semakin ragu. Aku takut salah langkah, takut terlalu keras, takut terlalu longgar, takut niat baikku justru melukai. Dan di balik semua alasan besar itu, ada satu pengakuan yang paling jujur dan mungkin paling egois, yaitu aku sendiri belum selesai dengan diriku. Ada bagian dari diriku yang masih ingin hidup untuk diriku sendiri, masih ingin bermain, masih ingin mengejar hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kurai saat kecil, masih ingin merasakan hidup tanpa beban yang sepenuhnya mengikat. Bukan karena aku tidak dewasa, tapi karena masa kecilku penuh dengan keterbatasan, dan bagian itu belum pernah benar-benar mendapat ruang. Aku sering berpikir, jika aku punya anak, hidupku akan terkunci dalam satu peran besar yang tidak bisa ditinggalkan. Aku akan bekerja seumur hidupku, bukan untuk mimpi-mimpiku sendiri, tapi untuk memastikan hidup orang lain berjalan. Dan itu bukan hal kecil, itu bukan sesuatu yang bisa kujalani sambil ragu. Sementara hari ini, bahkan masa depanku sendiri belum bisa kulihat dengan jelas. Aku tidak tahu 5 tahun ke depan aku akan berada di mana, dalam kondisi apa, dengan kestabilan seperti apa. Semua ini mungkin lahir dari ketakutan, aku tidak menampiknya. Tapi aku juga belajar bahwa ketakutan tidak selalu berarti kelemahan. Kadang ia adalah sinyal kejujuran. Daripada memaksakan diri mengikuti standar sosial, lalu menjadikan anak sebagai bumerang bagi hidupku sendiri dan hidupnya kelak, aku memilih untuk jujur pada batasanku. Untuk saat ini, aku memilih untuk tidak punya anak, bahkan jika nanti aku menikah. Bukan sebagai keputusan final seumur hidup, tapi sebagai sikap sadar bahwa aku belum siap, secara ilmu, secara ekonomi, dan secara emosional. Dan yang menarik, aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Semakin banyak orang di sekitarku yang berpikir serupa. Bukan karena mereka anti keluarga, tapi karena mereka terlalu sadar pada realitas. Dunia berubah, tekanan hidup berubah, dan keputusan yang dulu dianggap normal, kini perlu dipikirkan ulang. Semakin aku memikirkan soal punya anak, semakin aku sadar bahwa kegelisahan ini bukan sekedar persoalan pribadi, tapi juga bagian dari perubahan zaman yang jauh lebih besar. Ada sesuatu yang bergeser secara perlahan, hampir tidak terasa, tapi dampaknya nyata. Cara orang memandang keluarga, pernikahan, dan anak tidak lagi sama seperti generasi orang tua kita dulu. Dan perubahan ini bukan karena manusia hari ini lebih egois, tapi karena realitas hidupnya memang berbeda. Dalam psikologi, ada istilah yang menjelaskan kondisi ketika seseorang merasa tidak aman untuk mengambil tanggung jawab besar karena fondasi hidupnya sendiri belum stabil. Ini bukan ketidakdewasaan, tapi respons alami terhadap tekanan yang terus-menerus. Ketika hidup diisi dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakjelasan masa depan, dan tuntutan sosial yang saling bertabrakan, otak manusia cenderung memilih bertahan, bukan memperluas beban. Dan punya anak, sejujurnya, adalah perluasan beban paling besar yang bisa diambil seseorang. Banyak orang menyebut ketakutan ini sebagai overthinking, seolah berpikir terlalu jauh adalah kesalahan. Padahal, mungkin justru generasi sebelumnya yang tidak diberi ruang untuk berpikir sejauh ini. Mereka menikah dan punya anak dalam kondisi yang jauh lebih sederhana. Biaya hidup lebih rendah, pendidikan belum menjadi industri sebesar sekarang, dan dunia bergerak lebih lambat. Kesalahan masih bisa ditoleransi, karena dampaknya tidak secepat dan sekeras hari ini. Sementara sekarang, satu keputusan bisa beresonansi seumur hidup. Aku juga menyadari bahwa ketakutanku bukan hanya tentang masa depan anak, tapi juga tentang diriku sendiri sebagai ayah. Dalam psikologi transgenerasional, ada konsep tentang pola yang diwariskan bukan lewat gen, tapi lewat perilaku, emosi, dan cara bereaksi. Banyak dari kita membawa luka masa kecil yang tidak pernah benar-benar disadari, apalagi disembuhkan. Luka itu muncul bukan dalam bentuk ingatan yang jelas, tapi dalam nada suara, dalam cara marah, dalam sikap defensif, dalam kebutuhan untuk mengontrol.
Aku melihat diriku sendiri di momen-momen tertentu, dan aku tidak selalu menyukai apa yang kulihat. Bukan karena aku orang jahat, tapi karena aku manusia yang dibentuk oleh pengalaman. Dan pengalaman itu tidak selalu lembut. Ada hari-hari ketika aku sadar bahwa aku belum sepenuhnya mengerti diriku sendiri. Aku masih belajar mengelola emosi, memahami rasa frustrasi, dan berdamai dengan keterbatasan. Dalam kondisi seperti ini, bayangan menjadi figur otoritas bagi anak terasa menakutkan. Bukan karena aku takut gagal, tapi karena aku takut gagal tanpa sadar. Di sisi lain, ada ilusi besar yang sering kita pegang, bahwa orang tua yang baik pasti menghasilkan anak yang baik. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Kepribadian manusia dibentuk oleh begitu banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Lingkungan, pertemanan, pengalaman traumatis, paparan teknologi, semua ikut berperan. Aku melihat sendiri bagaimana anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi aman, secara pendidikan baik, dan secara sosial diterima, tetap bisa tumbuh menjadi pribadi yang merugikan orang lain. Ini bukan untuk menyalahkan orang tua, tapi untuk mengingatkan bahwa menjadi orang tua bukan proyek yang hasilnya bisa diprediksi. Ketika aku melihat dunia hari ini, terutama dengan hadirnya media sosial, ketakutanku bertambah lapis. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tapi mesin pembentuk identitas. Ia mengajarkan anak-anak untuk melihat nilai diri dari validasi luar, dari angka, dari sorotan, dari perbandingan yang tidak ada habisnya. Aku sering bertanya, bagaimana caranya menanamkan rasa cukup di dunia yang terus mendorong rasa kurang? Bagaimana caranya mengajarkan empati di ruang yang seringkali menghargai sensasi lebih daripada kebaikan? Dan aku jujur, aku tidak yakin aku punya jawaban untuk itu. Bahkan untuk diriku sendiri, aku masih belajar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, mana luka lama, dan mana reaksi spontan. Dunia parenting hari ini seolah menuntut orang tua untuk menjadi versi terbaik dari dirinya setiap saat. Sabar, stabil, sadar, berpengetahuan, sementara realitas hidup justru sering menggerus semua itu. Tidak semua orang punya ruang mental dan ekonomi untuk memenuhi standar ideal tersebut. Fenomena ini tidak terjadi di satu negara saja. Di banyak tempat, angka pernikahan dan kelahiran menurun drastis. Bukan karena manusia berhenti mencintai, tapi karena biaya hidup melampaui kemampuan rata-rata, dan masa depan terasa semakin sulit diprediksi. Di beberapa negara maju di Asia, krisis populasi bukan lagi ancaman masa depan, tapi kenyataan hari ini. Banyak orang memilih tidak menikah, atau menikah tanpa anak, sebagai respons rasional terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Indonesia memang belum sampai pada titik ekstrim itu, tapi arahnya mulai terasa. Banyak anak muda menunda menikah, menunda punya anak, atau mempertanyakan kembali apakah jalur hidup konvensional masih relevan. Ini bukan bentuk pembangkangan, tapi bentuk adaptasi. Manusia selalu beradaptasi dengan lingkungannya, dan ketika lingkungan menjadi lebih keras, keputusan hidup pun menjadi lebih hati-hati. Aku sering mendengar kalimat, nanti juga siap sendiri kalau sudah punya anak. Kalimat ini terdengar menghibur, tapi juga berbahaya. Karena tidak semua orang punya privilege untuk belajar sambil berjalan. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan waktu. Ada luka yang tertinggal, ada dampak yang menetap. Dan anak bukan ruang eksperimen. Ia adalah manusia dengan kehidupan dan masa depannya sendiri. Di titik ini, keputusanku untuk tidak punya anak, setidaknya untuk sekarang, bukanlah bentuk penolakan terhadap kehidupan, tapi bentuk penghormatan terhadapnya. Aku tidak ingin menghadirkan manusia baru ke dunia hanya karena tekanan sosial, lalu membiarkannya tumbuh di tengah ketakutan, keterbatasan, dan ketidaksiapan. Aku memilih berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan jujur pada diriku sendiri. Aku tahu keputusan ini tidak akan dipahami semua orang. Akan ada yang menyebutku pengecut, egois, terlalu banyak mikir. Tapi aku belajar bahwa hidup bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Dan tanggung jawab itu termasuk mengakui batas. Mungkin suatu hari aku akan berubah pikiran. Mungkin suatu hari aku akan merasa cukup siap, cukup stabil, cukup tenang. Atau mungkin tidak. Dan aku mulai berdamai dengan kemungkinan itu. Karena nilai hidup seseorang tidak diukur dari apakah ia punya anak atau tidak, tapi dari bagaimana ia menjalani hidupnya dengan sadar dan tidak melukai orang lain, termasuk mereka yang belum lahir. Aku juga sadar,
Ketakutan yang kurasakan ini bukan milikku sendiri. Banyak orang memendam hal yang sama, hanya tidak punya ruang untuk mengatakannya tanpa dihakimi. Kita hidup di masyarakat yang masih menganggap punya anak sebagai kewajiban moral, bukan pilihan eksistensial. Padahal setiap manusia hidup dengan kondisi yang berbeda, luka yang berbeda, dan kapasitas yang berbeda. Cerita ini tidak menawarkan jawaban pasti, tidak ada kesimpulan yang rapi, tidak ada ajakan untuk mengikuti jalan yang sama. Ini hanya cerita tentang ketakutan, kejujuran, dan upaya untuk tidak berbohong pada diri sendiri. Tentang memilih berhenti sejenak di tengah arus yang terus mendorong kita maju, tanpa bertanya apakah kita siap. Mungkin bagi sebagian orang, keputusan untuk punya anak adalah sumber makna terdalam dalam hidup mereka, dan itu sah. Tapi bagi sebagian yang lain, termasuk aku saat ini, makna itu masih dicari di tempat lain. Dalam menyembuhkan diri, dalam memahami hidup, dalam mencoba menjadi manusia yang lebih utuh, sebelum menjadi orang tua bagi manusia lain. Dan jika kamu mendengarkan ini sambil merasa sedikit lega, karena akhirnya ada yang mengucapkan ketakutan yang selama ini kamu simpan sendiri, mungkin itu sudah cukup. Tidak untuk mengubah apapun, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak aneh, tidak rusak, dan tidak sendirian. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menghakimi pilihan hidup orang lain, tapi untuk jujur pada realitas yang sering kita simpan terlalu dalam. Bahwa dalam dunia yang semakin keras dan kompleks, kerja keras, niat baik, dan cinta saja tidak selalu cukup kalau kita sendiri belum benar-benar siap. Dan mungkin kejujuran itu adalah bentuk tanggung jawab paling awal yang bisa kita berikan pada kehidupan.